Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Syafiqo dengan NIM akhir 001 akan mempresentasikan tentang panduan penulisan soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Ada beberapa submateri yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian berpikir tingkat tinggi, prinsip penyusunan instrumen penilaian secara umum, menilai berpikir tingkat tinggi, langkah-langkah penulisan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta contoh soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama ada pengertian berpikir tingkat tinggi. Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang terjadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi atau suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Kegiatan berpikir ini dapat terjadi berbeda-beda tingkatannya, tergantung pada situasi atau kompleksitas masalah yang dihadapi. Suatu masalah mungkin dapat diselesaikan dengan tingkat berpikir yang lebih rendah, seperti contohnya yaitu mengingat dan memahami. Masalah lain yang lebih kompleks memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Contohnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Proses berpikir dan klasifikasinya telah banyak dibahas oleh para ahli. Klasifikasi atau taksonomi yang paling dikenal dalam dunia pendidikan adalah taksonomi Bloom. Taksonomi tersebut digagas oleh Benjamin Bloom dan dipublikasikan bersama koleganya pada tahun 1956. Setelah 40 tahun, taksonomi tersebut direvisi terutama oleh Lorin Anderson dan David Crowell dan dipublikasikan lagi pada tahun 2001. Dalam taksonomi Bloom tersebut yang direvisi dirumuskan dalam 6 level proses berpikir. Ada mengingat atau remembering, memahami atau understanding, menerapkan atau applying, menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan mengkreasi atau creating. Menilai berpikir tingkat tinggi. Seperti halnya penyusunan instrumen penilaian secara umum, penyusunan penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi juga melibatkan 3 hal prinsip. Yang pertama yaitu menentukan secara jelas apa yang akan dinilai. Yang kedua, menyusun tugas atau soal tes. Dan yang terakhir yaitu menentukan kriteria dan penguasaan hal yang dinilai. Dalam penyusunan penilaian berpikir tingkat tinggi, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Ada stimulus, terus yang kedua yaitu menggunakan konteks yang baru, dan yang terakhir yaitu membedakan antara tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir. Prinsip penyusunan instrumen penilaian secara umum ada 3 hal, yaitu yang pertama menentukan secara jelas apa yang akan dinilai. Nah, dalam penyusunan instrumen ini tidak cukup hanya menentukan topik atau materi yang akan dinilai, tetapi juga perlu ditentukan lebih spesifik proses berpikir apa yang akan dinilai untuk materi tertentu. Yang poin kedua yaitu menyusun tugas atau soal tes yang harus dikerjakan. Nah, tugas yang dirancang hendaknya sejalan dengan materi dan proses berpikir yang akan dinilai. Sebagai contoh, jika yang akan dinilai adalah kemampuan menginterpretasi puisi, namun tugas yang diberikan meminta peserta didik mengidentifikasi rima atau menulis puisi, maka tugas tersebut tidak sesuai, meskipun tugas menulis puisi menuntut proses berpikir tingkat tinggi. Dan poin yang ketiga yaitu menentukan kriteria penguasaan hal yang dinilai dari hasil pelaksanaan tugas atau tes. Nah, setelah menentukan tugas, pendidik perlu menentukan bukti apa yang akan digunakan untuk menunjukkan peserta didik telah mencapai atau belum mencapai target. Nah, dalam penilaian formatif, pendidik ini perlu menginterpretasi hasil kerja peserta didik dan memberikan umpan balik atau masukan sejauh mana capaian dari peserta didik tersebut dan apa yang harus mereka lakukan.
Nah, dalam penilaian sumatif, untuk pemberian nilai, pendidik perlu menyusun pedoman untuk menskor hasil kerja peserta didik, sehingga capaian skor memberikan informasi yang bermakna. Adapun langkah-langkah penulisan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama yaitu menentukan kompetensi dasar dan materi yang akan dinilai. Nah, pendidik ini harus menganalisis proses kognitif, dimensi pengetahuan, dan materi pada kompetensi dasar dalam kurikulum yang memungkinkan dapat dibuatkan soal dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Poin kedua yaitu menyusun kisi-kisi. Pendidik harus memastikan seluruh komponen yang terdapat dalam kisi-kisi konsisten, selaras, dan dapat dibuatkan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Langkah ketiga yaitu merumuskan indikator soal. Untuk menghasilkan soal yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, rumusan indikator perlu memenuhi prinsip penilaian pada keterampilan ini, yaitu perlunya stimulus, konteks baru, dan proses berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menulis soal sesuai dengan kaidah penulisan soal. Untuk memastikan kualitas soal sehingga memberi informasi yang valid, soal ini perlu memenuhi kaidah penulisan soal dari aspek konstruksi, substansi, dan bahasa. Prinsip ini sama dengan prinsip penulisan soal secara umum. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah isu sensitif soal hendaknya tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, dan tidak mengandung unsur pornografi, politik praktik, dan kekerasan, serta komersialisasi produk. Contoh soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Mata pembelajaran IPA Biologi, jenjang SMP atau MTS. Kelas 8 Kurikulum 2013. Kompetensi dasar yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Materinya yaitu interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Indikator soal yaitu disajikan deskripsi dan gambar dari jaring-jaring makanan. Peserta didik dapat menentukan organisme yang berperan sebagai konsumen puncak dalam suatu ekosistem tersebut. Level kognitif yaitu penalaran L3. Bentuk soalnya yaitu pilihan ganda. Rumusan butir soalnya yaitu ada gambar tentang jaring-jaring makanan, rantai atau rantai makanan. Untuk soalnya yaitu konsumen puncak dalam ekosistem dari gambar tersebut adalah ada beberapa pilihan. Yang pertama A. Katak dan belalang, B. Ayam dan tikus, C. Ular dan elang, D. Ular dan tikus. Nah, untuk jawaban dari soal pada slide sebelumnya yaitu C. Ular dan elang. Penjelasannya yaitu konteks stimulus soal tersebut mengandung permasalahan tentang interaksi antar makhluk hidup dalam konteks jaring-jaring makanan. Soal ini termasuk HOTS atau soal berpikir tingkat tinggi, karena untuk menjawab masalah pada soal tersebut, peserta didik harus memahami konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Peserta didik dituntut berpikir kritis, menganalisis secara benar hewan mana yang merupakan hewan konsumen puncak pada gambar jaring-jaring makanan yang telah disajikan pada soal di slide sebelumnya. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.